Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Entitas yang kita lagi bicarakan ini itu terkait dengan beberapa kegiatan usaha yang dimiliki langsung oleh pendirinya. Sponsori kegiatan-kegiatan PA212, kemudian solidaritas Muslim Uighur yang dinyatakan sebagai teroris separatis oleh negara Tiongkok. Ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan dan hari ini, malam ini akan dilakukan penahanan. Nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT belakangan ini terus mencuat ke ranah publik. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan ini sedang terjerat kasus. Dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada yayasan ini pun tidak main-main, mulai penggelapan dana donasi hingga pendanaan jaringan terorisme. Jumat 29 Juli lalu, 4 petinggi Yayasan ACT akhirnya ditahan di Bareskrim Polri. 4 petinggi ACT ini langsung ditahan setelah pemeriksaan di hari yang sama. Penahanan tersangka dilakukan lantaran beberapa barang bukti terkait kasus ini sudah dipindahkan dari kantor ACT. Karena terbukti minggu lalu kami melaksanakan geledah di kantornya ACT, ada beberapa dokumen yang sudah dipindahkan dari kantor tersebut, sehingga kekhawatiran penyidik nanti para tersangka tersebut akan menghilangkan barang bukti dan hari ini, malam ini sesuai dengan putusan gelar perkara akan dilakukan penahanan. Nama ACT selama ini kerap dijumpai masyarakat di berbagai kegiatan kemanusiaan dan sosial, mulai dari peristiwa kebencanaan hingga program-program bantuan kemanusiaan lainnya, termasuk salah satunya kala Gunung Berapi Semeru memuntahkan lava panasnya pada Desember 2021 lalu. Sepanjang periode 6 hingga 11 Desember 2021, ACT mengklaim telah menyalurkan bantuan makanan dan air kepada 36.600 penyintas erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. 7 bulan silam, ACT juga mengklaim turut serta dalam program pembangunan hunian sementara yang digagas oleh pemerintah daerah setempat. Kala itu, mantan Presiden ACT Ahyuddin menyebut memberikan bantuan 100 unit hunian sementara dibangun di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Setelah kita 3 pekan kurang lebih bersama semua elemen berlangsungkan aktivitas emergensi bantuan, dan sekarang recovery itu yang akan kita mulai. Yang pertama adalah pembangunan rumah nyaman sementara. Tidak ada yang kami harapkan sudah secepatnya proses pembangunan huntaran yang dibangun. Apalagi sekarang musim hujan, kita membayangkan betapa kasihannya kalau para pengungsi tetap bertahan di tenda-tenda pengungsian. Namun, itu cerita dulu, persisnya 7 bulan silam. Sebab hingga kini, program bantuan 100 unit hunian sementara yang dijanjikan tak kunjung terrealisasi. Dari 100 unit yang dijanjikan, baru dibangun 22 unit. Senin 25 Juli lalu, Bareskrim Polri menetapkan 4 petinggi ACT sebagai tersangka penggelapan dana donasi. Keempat tersangka dari jajaran ACT dijerat dengan 3 tindak pidana sekaligus, yaitu penggelapan, transaksi dan informasi elektronik, serta tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan fakta hasil penyidikan, diketahui bahwa saudara A yang memiliki peran sebagai pendiri, juga sebagai ketua pengurus Yayasan ACT dan ketua pembina pada tahun 2019 sampai dengan 2022, dan juga sebagai pengendali Yayasan ACT
dan badan hukum terafiliasi dengan Yayasan ACT. Mens reanya adalah mendirikan Yayasan ACT untuk menghimpun dana melalui berbagai bentuk donasi. Kasus dugaan penyelewengan Yayasan ACT sebenarnya mulai terendus kala Kementerian Sosial mencabut izin pengumpulan uang atau barang atau PUB sejak 5 Juli lalu. Kementerian Sosial menemukan indikasi pelanggaran atas ketentuan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan hingga melebihi 10%. Dari hasil kajian Inspektorat Kementerian Sosial, selama ini rata-rata pemotongan dana sumbangan mencapai 13,7%. Begitu izinnya dicabut, pihak ACT yang kini dipimpin oleh Ibnu Hajar buru-buru memberikan keterangan ke publik. Ibnu Hajar menyebut pencabutan izin tersebut terlalu cepat. Namun saat disoal besarnya pemotongan dana sumbangan, Ibnu Hajar berdalih jenis dana yang dikelola tidak hanya sumbangan, tapi juga dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan begitu katanya, penggunaan biaya operasional alias pemotongan sumbangan tidak mengacu penuh pada peraturan pengumpulan sumbangan. Khawatirnya beberapa masyarakat kita pemilik atau pegiat-pegiat kemanusiaan belum banyak yang tahu mana yang masuk kategori untuk yang bisa laporkan di PUB dan mana yang bisa mungkin perlu kebijakan atau aturan-aturan yang berbeda. Karena tadi ada komitmen, misalnya ACT dengan perusahaan ini CSR kita dapat operasional misalnya 15% atau 14%. Ini gimana dengan aturan, apakah ini dianggap otomatis melanggar? Keterangan pihak ACT ini ternyata berlawanan dengan penegakan hukum dari kepolisian. Hasil penyidikan polisi justru menyebut sepanjang tahun 2015 hingga 2019, ACT telah melakukan pemotongan sumbangan dana masyarakat antara 20 hingga 23%, dan pada tahun 2020 persentase potongan naik menjadi 30%. Sungguh miris, pengumpulan sumbangan dana dan barang dari masyarakat yang katanya untuk kemanusiaan dan sosial, nyatanya tidak semuanya sampai ke tangan umat yang membutuhkan. Justru masuk ke kantong yayasan dan dinikmati oleh segelintir pengurus dan petinggi ACT.